Kami mau terus berjuang Tuhan, untuk kami berjalan di dalam ketetapan-Mu, yaitu kami hidup berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Karakter-karakter Kristus itu boleh lahir dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin memancarkan kehidupan buat sekitar kami. Kami memancarkan kasih-Mu, kami memancarkan pribadi-Mu sendiri Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, biar hidup kami hari ke hari yang kami jalani, kami boleh semakin membawa hidup kami berkenan di hadapan. Karena itu sebentar kalau kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami buka hati kami, Engkau berbicara secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengar, gak cuma sekedar kami dengar, gak cuma sekedar kami mengerti, gak cuma sekedar kami pahami. Tapi itu boleh membawa kehidupan kami Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Seperti tujuan awal Engkau menebus kehidupan kami. Untuk kami hidup serupa dengan Engkau. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu biar sebentar setiap apa yang kami dengar, apa yang disampaikan oleh mulut lidah bibir hamba-Mu semata-mata hanya berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih berbicara buat setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya. Saudara, kita sampai di minggu yang terakhir bulan Juni dan kita di bulan yang sama tentang fruitful disciple, murid yang berbuah saudara, dan terus kita perjuangkan bersama-sama saudara hidup kita supaya kita terus membawa buah itu semakin manis melalui kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, menutup bulan ini izinkan saya share tentang hidup kekristenan kita. Saudara di sini yang agama Kristen katakan amin. Haleluya. Saudara, hidup kekristenan ini yang perlu selalu kita lihat saudara, apakah kita menjalani hidup kekristenan kita itu seperti apa yang Tuhan mau dalam kita, atau hidup kekristenan seperti apa yang kita mau. Nah itu yang perlu selalu kita renungkan dalam kehidupan kita saudara. Tapi saya mau mengawali dengan apa yang hari-hari ini sedang rame, yaitu Piala Dunia. Yang ngikuti Piala Dunia boleh angkat tangan? Wes. Pak Budi jagoannya apa Pak? Saudara, dua anak saya jagoannya beda. Yang besar itu Ronaldo, jadi dia Portugal tadi pagi jam 6:30 ya, ngikuti Portugal saudara. Walaupun berakhir dengan draw, itu kayak Dono Kasino Indro. Draw gitu ya, nggak maksudnya draw itu 0-0 saudara. Jadi dia agak waduh kok Ronaldo enggak menang gitu ya. Yang kecil beda lagi saudara, dia sukanya Messi. Jadi Argentina saudara ya. Lalu mereka berdua, papa apa jagoannya? Papa timnas saja. Jadi kalau berdua lolos masuk 32 besar saudara, timnas gak sido budal saudara ya. Enggak apa-apa, kita tetap dukung timnas supaya 4 tahun lagi mungkin bisa ikut Piala Dunia. Saudara, dalam semua permainan sepak bola itu selalu ada 4 hal saudara yang terjadi dalam setiap permainan. Sepak bola itu ada 4. Ada titik awal ketika permainan itu dimulai, lalu kemudian ada aturan-aturan, ada ketetapan, batasan-batasan yang harus diikuti oleh semua pemain. Lalu yang ketiga saudara, itu selalu ada yang namanya tujuan atau cara tim bagaimana bisa memenangkan permainan itu, cetak skor dan sebagainya. Lalu ada endingnya, selalu dalam setiap permainan ada 4 hal itu. Sepak bola dimulai dengan apa? Kick off, ya kan? Zaman sekarang Piala Dunia kita lihat saudara ada countdown-nya di layar. Jadi semua sak stadion bisa ngitung sama-sama. 3, 2, 1, prit gitu kan baru mulai saudara kick off. Ya kan? Lalu ada aturan-aturan jelas saudara, ada aturan kalau melewati garis pinggir lapangan out, bolanya harus dilempar masuk keluar, masuk ke dalam baru mulai main lagi. Ya kan? Lalu kalau mendahului bola sementara pemain lawan semuanya ada di garis tertentu dan dia mendahului bola yang diumpan, saudara itu namanya offside. Ya kan? Ada aturan-aturan, bahkan sekarang ini wasit dibantu sama VAR. Itu bahasa panjangnya so far so good. Bukan, itu VAR itu lihat dari monitor saudara, dia bisa mengulang-ulang di situ, akhirnya kadang gol dianulir gara-gara apa?
offside misalnya begitu. Kadang-kadang ada pelanggaran, gol bisa dianulir saudara. Nah tujuan atau cara mencetak skor supaya bisa memenangkan pertandingan yaitu cetak gol saudara. Cetak gol dan pastikan gol yang dicetak itu di gawangnya lawan. Betul ya? Kalau saudara berusaha sedemikian rupa giring cetak gol ternyata di gawang sendiri, saudara nggak jadi menang, saudara ya. Ya bisa dimarahi. Dulu sampai pernah ada yang sampai bunuh diri itu zaman berapa tahun yang lalu itu. Gara-gara gol bunuh diri. Nah saudara endingnya itu apa? 2 kali 45 menit. Permainan berakhir. Ya. Ada yang kalau misalnya sudah babaknya sudah bukan babak grup lagi, ada playoff main di situ, mesti ada perpanjangan kalau masih angkanya sama. Perpanjangan 2 kali 15 menit. Kalau masih sama lagi penaltian dan sebagainya. Tapi harus berakhir, kalau nggak berakhir saudara bisa sampai berapa lama itu permainan. Harus ada akhirnya saudara. Jadi semua permainan saudara kami beberapa waktu yang lalu juga main board game saudara. Main board game dengan anak-anak, ya waktu ngisi liburan kita jalan ke salah satu tempat main board game. Saudara lalu kami main ticket to ride, itu bangun rail dari satu titik ke titik yang lain. Itu selalu ada startnya, ada aturan-aturannya. Jadi kalau satu orang dapat rail warna merah, ya railnya harus warna merah semua yang dibangun. Gak boleh bangun rail warna lain, ada aturan-aturan saudara. Atau board game yang paling mungkin saudara pernah kenal dan sering main adalah Monopoly. Yang pernah main Monopoli bisa katakan amin. Wah main Monopoli ya. Itu kita bisa berandai-andai. Duit-duit akeh saudara. Jadi tuan tanah. Tapi cuma Monopoli. Itu kalau beli di Monopoli enggak bisa pakai kris saudara. Enggak bisa. Pakai QRIS enggak bisa. Lebih canggih kita persembahan bisa pakai QRIS ya. Monopoli saudara ada uang yang dibagi. Itu kan ada aturannya juga. Ada aturan yang ngelewati start dapat 200. Wah ya kan. Kami kalau main berempat, anak saya itu yang kecil dia sukanya jadi tuan tanah saudara. Kemana beli, ya beli toh. Dia enggak bangun rumah, enggak bangun hotel saudara. Karena kan kalau beli itu harus satu kompleks dulu baru bisa bangun rumah atau hotel kan saudara. Anak saya enggak, pokoknya beli pak, beli aja beli. Jadi dia tuan tanah gitu. Ada yang berhenti di tanahnya dia tinggal ngatong gini, ayo bayar gitu. Ya kan, anak saya yang besar, ya yang kecil itu juga termasuk sukanya beli yang itu saudara, perusahaan air sama perusahaan listrik. Wah, itu beli gitu. Ya kan, kalau saya saudara main, saya sukanya tuh beli yang cuma 2 kompleks supaya cepat dapat 1 kompleks, tapi yang paling mahal, yang dekat sama start. Sudah tahu itu ya. Brastagi kah atau Jakarta atau apa ya waktu itu ya. Itu pokoknya saya beli cukup 2 saja, saya bangun 1 rumah saja. Orang ke situ sudah merasa terancam. Ini nanti ngelewati rumahnya papa ini gimana gitu-gitu. Belum lagi kalau angka kembar 3 kali. Apa yang terjadi? Saudara, tahu monopoli saudara? 3 kali angka kembar dadu, saudara, apa yang terjadi? Masuk penjara. Saudara, masuk penjara. Iya kan? Jadi saudara itu semuanya sebuah game. Lalu endingnya saudara, ya apa cara memenangkan? Dihitung harta yang paling banyak. Kami pernah main 1 kali saudara, anak saya yang paling besar itu pertama itu dia itu dalam tanda kutip ya ini ya, karena main monopoli. Miskin sekali saudara. Sampai adiknya yang kecil itu minjemin uang. Hanya untuk bayar kesempatan, bayar denda. Adiknya yang bayari. Sudah kak, tak bayari. Gua ya saudara, anak saya yang paling kecil. Tak bayari kak, gitu. Tuan tanah soalnya. Jadi dia sampai masuk penjara pun, wah adiknya punya kartu bebas penjara. Kak, tak bantu kak. Nah saudara, kami sudah sepakat main 1 jam. Di menit-menit terakhir, oke ya ini final round. Gitu ya, final round. Nah saudara di monopoli itu ada parkir bebas. Saudara tahu ya, parkir bebas itu tempat yang kalau ada uang-uang pajak-pajak itu saudara di tengah. Itu semua uang itu jadi miliknya yang ada di parkir bebas. Nah saudara ceritanya itu sudah banyak sekali uang yang di tengah saudara. Dan gak ada yang dapat parkir bebas. Nah di final round itu saudara, kocokan dadu terakhir saudara. Anak saya yang besar langsung dapat parkir bebas. Itu langsung dia menang juara 1. Adiknya, loh tadi kakak dibantu loh sama Liam gitu-gitu saudara ya. Itu serunya di situ. Jadi pemenangnya akhirnya itu apa? Mereka dia yang dapat uang paling banyak. Itu dia yang menang. Jadi semua permainan ada 4 hal itu saudara. Ya,
Nah sekarang saudara, coba kita mundur sejenak. Kita coba lihat bagaimana dengan kehidupan kita. Di sini yang masih hidup katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, kehidupan kita pun ada startnya, setuju? Startnya kapan? Waktu kita lahir. Lahir dari ibu kita. Nggak ada di sini yang lahir dari bapaknya. Lahir dari ibu kita. Lahir itu start awal kita mengawali sebuah kehidupan. Lalu kemudian ada aturan. Ada saudara, dalam keluarga pun ada aturan. Ketemu orang tua mesti hormati gitu kan. Permisi, pama gitu kan. Makan juga mesti ada aturannya. Dan sebagainya. Dalam keluarga ada aturan. Dalam masyarakat ada aturan. Ya kan, lampu merah mesti berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning, nah ini yang kadang-kadang beda. Ada yang cepetan pandang digas, ada yang gitu, ada yang hati-hati mau berhenti. Semuanya ada aturannya. Ya kan? Lalu ada tujuan enggak hidup kita ini? Ada tujuan. Kita melakukan kebaikan. Kita bertoleransi satu dengan yang lain. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Ada endingnya enggak? Ada. Yaitu apa? Kematian. Habis waktunya kita di dunia ini. Mundur lagi saudara, kalau kita bicara tentang hidup kekristenan, ada enggak awalnya saudara? Ada. Waktu apa? Kita bertobat. Setuju? Setiap kita pernah mengundang Yesus masuk dalam diri kita, bertobat. Itu start kita mulai jadi orang Kristen. Kita yakin kalau saya sudah terima Yesus, dosa saya diampuni. Nah, saya menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita jadi orang Kristen. Wah selamat aku wis. Gitu kan. Tapi apakah itu tujuannya? Belum, itu baru start saudara kekristenan. Ada aturan enggak? Ada jelas. Saudara. Jelas ada aturan-aturan dalam kekristenan. Mengampuni. Jangan dendam, ampuni. Berikan kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Saudara ya? Tujuannya ada enggak? Ada, serupa Kristus tujuannya. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Endingnya ada enggak saudara? Hidup kekristenan kita? Ada saudara. Apa endingnya? Kekekalan. Yang setuju katakan amin. Kekekalan. Waktu kita mati di dunia ini saudara, masuk kekekalan kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Nah 4 hal ini sudah jadi perenungan kita. Kenapa? Karena hari ini saudara, kita belajar ini saudara. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah apa? Yang memilih kamu. Saudara yuk baca sama-sama yuk. Ayat ini dari depan sampai belakang. 2, 3. Bukan, tetapi akulah. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Menghasilkan buah dan buahmu tetap supaya diberikannya kepadamu. Saudara, dari ayat ini saudara startnya adalah begini. Waktu saudara bertobat, bukan saudara yang pilih Tuhan. Setuju? Itu karena Tuhan memilih saudara. Amin. Saudara, kita semua umat pilihan. Ada lagu yang bilang kita dipilih dari segala bangsa gitu kan. Kita dipilih, kita ini umat pilihan Allah, itu startnya kita. Tetapi begini, kita dipilih oleh Tuhan. Ada sebuah ketetapan yang harus kita jalani saudara. Ayat ini jelas berkata begini, aku telah menetapkan kamu. Untuk apa? Menghasilkan buah. Pergi menghasilkan buah dan buahmu itu apa? Tetap. Saudara, berbuah itu sebuah ketetapan Tuhan. Berbuah itu ketetapan saudara. Aturan. Tadi sepak bola saudara ngomong masalah aturan. Kalau ada orang yang melanggar ya ada konsekuensinya. Setuju ya? Ada orang melanggar aturan ada konsekuensinya. Contoh saudara striker di pemain back pegang bola di area kotak kiper saudara. Apa hukumannya? Penjara 5 tahun dan denda 100 juta Pak. Bukan saudara. Kalau itu hukumannya enggak ada yang mau main bola. Saudara. Hukumannya penalti. Mesti penalti karena handsball. Ya kan? Semua ketetapan, saudara kalau hidup saudara enggak berbuah, saudara melanggar ketetapan Allah. Ada hukuman saudara. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Ya kan? Karena kita melanggar ketetapannya Allah. Jadi berbuah bukan pilihan, aku tak berbuah atau enggak dululah.
Kayaknya lagi nggak mood nih berbuah. Loh, berbuah itu bukan mood-mutan saudara. Berbuah itu ketetapan yang harus kita ikuti saudara. Karena itu yang pertama saudara kita belajar begini. Ketetapan Tuhan atas kita adalah bahwa hidup kekristenan yang kita jalani. Di sini agama Kristen katakan amin. Hidup kekristenan yang saudara jalani itu harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, ini ayatnya saudara. Yohanes 15 ayat 2 dan 6, di sana dibilang begini. Ranting, siapa ranting? Ada lagu lagi yang ngomong saudara. Yesus, pokok, dan Kak Henny bisa maju ke depan memperagakan lagunya. Oh enggak usah enggak. Kemarin waktu komsel katanya mau nanti ikut di depan gitu. Enggak ya Kak Henny ya. Saudara, ranting itu kita, setuju ya? Nah ranting kalau tidak berbuah, apa yang terjadi saudara? Itu, dipotong, dibuang, dicampakkan ke dalam api. Saudara, kalau kita tidak berbuah, ada sebuah konsekuensi, dipotong. Saudara dibuang, dibakar dalam api. Artinya apa? Saudara nggak punya masa depan. Ending kehidupan kita yang tadi saya bilang kekekalan, saudara maaf. Saudara nggak akan menikmati kekekalan dalam Tuhan kalau saudara tidak melakukan ketetapan Allah. Untuk apa? Berbuah. Amin. Jelas. Ranting dipotong. Nah, saudara, gak ada masa depan kalau kita tidak berbuah. Nah, gimana Pak caranya berbuah? Kita sudah bahas 3 minggu, ini minggu yang keempat, saudara. Tinggal dalam Tuhan. Jadi Tuhan, Allah kita tidak cuma sekedar memberikan sebuah ketetapan, memberikan sebuah aturan. Kalau kita melanggar itu ada konsekuensinya, saudara. Tuhan gak cuma kasih itu. Tetapi Tuhan juga memberikan caranya, ada provision yang Tuhan berikan, ada penyediaan yang Tuhan berikan dalam kita untuk kita bisa berbuah. Melakukan ketetapan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Yaitu apa? Ini, tinggallah di dalam aku. Ranting tidak bisa berbuah sendiri, saudara mau ngeden seberapapun, saudara. Berusaha melakukan buah sendiri, saudara. Berbuah dengan usaha sendiri, nggak bisa. Kemarin waktu kami morning prayer saya kasih contoh, saudara. Kadang-kadang kita lihat pohon mangga gitu ya. Waduh ini pohon sudah besar, sudah rimbun. Tapi kok nggak berbuah ya. Nah saudara, kalau saudara melihat pohon dengan segitu gedenya tapi nggak berbuah. Lalu kemudian saudara mulai berpikir, aku tak nang pasar dulu sebentar. Lalu kemudian beli buah mangga. 1 kilo aja. 1 kilo dapat berapa biji ya? Nggak banyak, mungkin 2 kilo lah beli. Lalu bawa rumah, mampir sebentar, beli raffia, saudara. Nyampe rumah, itu yang namanya mangga ditaleni raffia, saudara. Lalu kemudian naik tangga, saudara, gantung mangga itu pakai raffia digantung di pohon. Wow, di sini. Kayak memang hias pohon Natal gitu, saudara. Gantung sini, lalu saudara turun dari situ mulai ngelihat, wah ini loh pohonku sudah berbuah. Saudara itu bukan buah, wong buah kok di gantung pakai raffia, itu bukan buah, saudara. Ya kan, ranting enggak bisa. Tetapi caranya gimana harus berbuah? Tinggallah di dalam aku, ranting tidak dapat berbuah sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia. Baca kalimat terakhir 2, 3. Ia berbuah banyak. Amin. Tinggal. Nah saudara, kata tinggal itu dari kata meno. Ya, beberapa kemarin juga sudah dibahas meno. Tapi saudara, saya mau mengulang lagi, ada 3 arti dari meno. Yang pertama, meno itu artinya apa? Hidup bergaul karib dengan yang namanya firman Tuhan. Jadi saudara, orang yang tinggal itu yang pertama pengertiannya adalah memiliki hubungan yang aktif dalam Tuhan dan firman-Nya. Jadi hubungannya aktif dengan apa? Baca firman. Baca Alkitab, makanya baca Alkitab bukan program gereja, bukan arahan gembala. Pak Daniel dari sekota, ayo baca firman, itu bukan sekedar arahan gembala, saudara. Itu adalah sebuah kebutuhan kita untuk kita melakukan ketetapan Tuhan, yaitu kita hidup berbuah. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah ekspresinya saudara mesti suka baca Alkitab. Kesukaannya Mazmur 1, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan memperkatakan itu siang dan malam, merenungkan siang dan malam. Kesukaan.
Saudara kalau makan makanan kesukaan saudara, percayalah saudara nggak makan itu sambil terpaksa, setuju ya? Nggak ada orang terpaksa makan makanan kesukaannya. Anak saya 2, saudara. 1 kalau ketemu nasi goreng, wah cepat makanya dia, saudara. 1 nasi goreng. Yang satunya yang kecil, mie. Jadi dia kelompok mie, ini kelompok nasi. Sudah kalau ketemu 2 itu sudah cepat dia makannya. Saudara. Kenapa? Kesukaan. Nah saudara baca firman kesukaan atau keterpaksaan. Kalau orang tinggal, saudara, itu menjadi sebuah kesukaan baca firman. Amin. Arti yang kedua, meno, tinggal, itu artinya apa? Yang kedua adalah hidup menjadi satu dengan firman. Ekspresinya apa? Taat, saudara. Hidup jadi satu berfirman. Jadi waktu dia baca, dia mengerti, dia merenungkan, dia melakukan. Sampai di situ. Kalau saudara cuma suka baca, suka dengar dari YouTube kah, dari radio kah, suka sih saya dengar. Suka itu kayak, oh itu bagus sih. Firman Tuhan itu bagus. Tapi cuma berhenti sampai situ, saudara belum tinggal. Mungkin masih ngekos. Saudara belum tinggal. Kalau tinggal itu sampai kepada saudara melakukan itu. Itu tinggal. Contoh, ada satu firman Tuhan yang berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Saudara dapat firman itu misalnya. Oke, saya dapat firman ini. Direnungkan tiap hari, siang dan malam. Jadi bukan berarti gini saudara, sepanjang hari saudara pagi sudah baca firman, sudah selesai, sudah. Nah banyak orang baca firman kayak kejar setoran. Pokoknya baca wis mari wis bebas aku. Engko lek ditakoi sama Pak Gembala, sudah Pak saya baca ayat ini, selesai. Enggak cuma itu saudara, baca sepanjang hari direnungkan. Oh Tuhan ngomong enggak boleh khawatir ya. Saudara percayalah begini, dalam perjalanan hidup kita ketemu dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Betul saudara? Pernah enggak saudara berdoa, Tuhan aku mau jadi orang sabar. Saudara pasti akan diketemukan dengan orang-orang yang semakin sering membuat saudara gak sabar. Iya kan? Aku kok ketemu orang model kayak gini Tuhan, aku ini lagi belajar sabar loh Tuhan. Loh ya memang itu caranya saudara. Saudara firman bilang jangan khawatir, oke ada permasalahan. Tidak boleh khawatir sama Tuhan, ya sudah. Tapi bawa dalam doa dengan ucapan syukur. Lakukan itu Tuhan. Aku sedang ada pergumulan ini anak-anak sekolah ini Tuhan naik kelas. Apalagi kalau anak saya 3 misalnya. Ini anakku telu, 1 masuk SMP, 1 masuk SMA, 1 masuk kuliah. Saudara itu pergumulan berat itu saudara. Iya kan saudara? Itu lebih berat daripada mendaki gunung tanpa sabuk pengaman, saudara. Itu berat. 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah. Waduh ini bukan beli 1 gratis 1, saudara. Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak boleh khawatir. Tuhan, tolong Tuhan. Aku mengucap syukur anak-anakku sehat. Gitu. Saudara belajar melakukan itu. Saudara percayalah Tuhan punya caranya Tuhan menolong kita. Amin saudara. Iya, tapi itu harus dilakukan. Jadi tinggal itu sampai kepada melakukan saudara. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga adalah saudara tidak mau jadi orang lain selain menjadi seperti Kristus. Itu tinggal. Karena pokok anggurnya itu adalah Kristus. Iya kan? Ini ketetapan yang Tuhan sudah harus kita lakukan dalam hidup kita. Tinggal caranya untuk berbuah. Gak mau yang lain kecuali begini, saya mau lebih serupa Kristus. Makanya kalau kita bilang, kalau kita bisa belajar Yesus sabar, oh saya mesti sabar. Yesus mau mengampuni, oh saya harus mengampuni. Sampai di situ saudara, itu tinggal. Makanya semakin kita tinggal dalam Tuhan, semakin hidup kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan yang kita alami itulah yang menyatakan hidup kita berbuah. Amin. Tanpa ada perubahan, kalau ada orang Kristen yang, oh Pak, wong iku wis Kristen wis suwi Pak, tapi ya wis pancet ae koyo ngono Pak, kalau ngomong iku Pak,
Tambah pedes saya Pak, koyok Lombok 16 Pak. Ya ampun, iku jangan ngomong baru ngomong, iku lho Pak wis loro hatiku Pak. Padahal guru ngomong, saudara mungkin pernah ngalami kayak gitu. Padahal wis Kristen sudah lama. Makanya saudara Kristen, kedewasaan dalam Kristus bukan diukur dari berapa lama saudara sudah Kristen. Tapi dari seberapa berbuah kehidupan saudara. Amin. Yang mau berbuah katakan amin. Ini ketetapan loh. Jangan lupa gini saudara, saya tertinggal satu ayat. Yohanes 15 ayat 1 itu dibuka dengan begini. Akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Di sini yang pengusaha katakan amin. Semua pengusaha itu pasti kepingin usahanya berhasil. Tidak ada orang bangun usaha itu, ya saya bangun usaha ini paling tidak seminggu 2 minggu lah Pak. Saulan paling lama kulak bangkrut Pak. Tidak ada. Tidak ada orang mau usaha kayak gitu, ya kan? Pasti semua usaha yang dilakukan seseorang, kita melakukan usaha, itu pasti kepinginnya berhasil. Ya, berhasil sudah lolos, babak 32 besar. Berhasil. Saudara, semua pasti pengen berhasil. Bapak kita itu, saudara, pengusaha kebun anggur. Makanya dia mau kita, ranting-rantingnya ini berbuah. Amin. Ketetapan itu, saudara. Kata tinggal 3 artinya bergaul karib dengan firman-Nya, hidup taat terhadap firman-Nya, yang ketiga tidak mau yang lain kecuali satu, aku mau lebih serupa dengan Kristus. Itu orang yang berbuah, saudara. Nah, ia akan berbuah banyak. Nah ternyata begini, ayat 8 di sana dikatakan, dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ingat tadi ya, ketetapan Tuhan adalah kita berbuah. Oke, caranya gimana? Tinggal dalam Tuhan. Tinggal artinya 3 tadi. Setelah kita tinggal, kita berbuah. Tidak cuma berbuah, berbuah banyak Alkitab katakan. Ternyata waktu kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Dan buah banyak yang keluar dari hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah murid, saudara. Amin. Kita muridnya. Nah, saudara, gereja zaman sekarang, ini ada satu gambar yang saya mau tunjukkan buat saudara. Waktu saya lihat gambar ini saya sangat merasa juga tergelitik gitu dengan gambar ini, saudara. Jemaat sekarang kebanyakan tidak mau jadi murid Kristus, maunya jadi customer. Banyak sekarang. Jemaat itu enggak mau jadi murid, maunya jadi customer. Jadi kalau datang ke gereja, fokusnya itu aku dapat apa? Aku datang ya wis lah, aku dapat apa? Kayak customer, saudara. Pengennya itu khotbahnya mesti bagus, lagunya mesti yang favorit, wah ya kan? Lagunya mesti favorit, pelayanannya nyaman. Pokoknya aku datang ini aku mau dapat sesuatu. Pokoknya aku pulang mesti enak lah, mesti lego, masalahku selesai. Pokoknya aku mesti dapat. Saudara, banyak jemaat seperti itu. Padahal Yesus memanggil kita, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Saudara. Yesus gak memanggil kita jadi customer. Yesus gak memanggil kita. Customer itu datang untuk menerima fokusnya, kebutuhan saya. Pokoknya saya, tentang saya, kenyamanan saya. Lalu kemudian masalah saya selesai, pelayanan yang terbaik buat siapa? Saya. Semuanya tentang saya. Ya kan? Beda dengan murid. Murid itu datang untuk ngikut. Cari yang Tuhan mau apa. Dan itu yang dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi pertanyaan buat customer itu selalu begini, saya bisa dapat apa ya? Saya datang, apalagi itu saudara. Saya sudah bayar persembahan. Jadi persembahan itu kayak sesuatu yang dia kasih untuk dapat sesuatu. Terus kekristenan zaman sekarang ada begitu banyak yang terjadi yang seperti ini. Loh, bukan berarti gereja nggak terbuka untuk sebuah perbaikan. Setuju saudara ya? Beberapa waktu yang lalu kami Komsel Gathering pun kami terbuka untuk sebuah, ayo kita sama-sama perbaiki gereja kita. Kalau ada yang nggak nyaman, ya kan, kita mau terus berikan yang terbaik. Kita semua di sini, saudara, kita ada di tempat ini bukan untuk siapa-siapa, untuk satu pribadi yang kita muliakan, yaitu siapa?
untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara nyanyi, ngikuti, walaupun ada tim praise and worship yang di depan. Saudara nyanyi bukan buat mereka. Saudara nyanyi bukan buat kiri kanan saudara. Saudara nyanyi buat siapa? Tuhan. Persembahan untuk Tuhan, kita bawa persembahan yang terbaik. Iya kan? Saudara, jadi murid adalah kualitas hidup kekristenan yang sejati. Nah, coba kita renungkan sebentar. Bagaimana kualitas kekristenan kita? Apakah kita sungguh-sungguh murid? Atau kita Kristen customer, saudara? Kalau murid jelas cirinya berbuah banyak. Ya apa berbuah? Tinggal dalam firman, merenungkannya, melakukannya, taat. Tidak cuma suka dengar firman, tidak cuma suka baca firman, sampai melakukan dan hidup kita berubah menjadi serupa Kristus. Di sini yang murid Kristus katakan amin. Haleluya. Saudara. Yang kedua, saudara, ayo kita miliki kualitas hidup kekristenan kita yang sejati dengan menjadi murid. Yang kedua, ketetapan Tuhan atas kita adalah hidup kekristenan yang tadi Pak Arifin sudah singgung. Selain berbuah banyak, ayat 16 tadi bilang berbuah tetap. Amin. Jadi buahnya itu enggak cuma sekedar kalau pas baik-baik Pak, saya diberkati Pak, saya dapat apa yang saya butuhkan, saya dapat apa yang saya perlukan, berbuah Pak. Tapi kalau lagi pas kering, pas wah sebentar Pak, bijim dulu. Kan permainan bisa bijim. Saudara ini hidup kekristenan saudara. Gak bisa bijim, mesti buahnya tetap. Gak bisa saudara sabar kalau ketemu orang yang baik sama saudara. Ya kalau ketemu orang baik gak butuh sabar saudara. Justru sabar itu dibutuhkan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang gak baik sama kita. Setuju saudara? Ya kan? Tapi buah itu mesti tetap saudara. Nah apa kalau misalnya kita gak melakukan ini. Kita melanggar ketetapan ini. Kalau tadi berbuah tadi kita melanggar ketetapan saudara. Ada konsekuensinya. Potong, buang, bakar. Nah saudara gimana kalau buah kita tidak tetap saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 25 bilang begini. Orang yang bijaksana dia mendengar dan melakukan. Saudara baca bagian yang kuning itu senada seirama dengan tinggal dalam Tuhan. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin. Betul? Mendengar tidak cuma mendengar, melakukan. Itu orang tinggal dalam Tuhan, makanya dia berbuah. Dan buah itu saudara waktu dia mendengar dan melakukan firman, dia seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Ada kondisi yang terjadi banjir, lalu kemudian hujan dan angin sedang melanda saudara. Ayat itu berkata begini, rumah itu tidak roboh. Lihat saudara. Waktu orang tinggal dalam Tuhan, mau ada banjir, angin, hujan sekalipun, tidak roboh. Sebaliknya, kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, ada orang bodoh bukan orang bijaksana. Ada orang bodoh yang suka dengar firman, suka sih, baca sih, cuman dia tidak melakukan. Jadi sih separuh, belum tinggal, sih ngekos tadi itu saya bilang. Belum sampai melakukan saudara. Ayat itu bilang begini, itu orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Ujiannya sama sih, banjir, hujan, dan angin saudara. Lalu ayat itu bilang jelas berkata begini, rumahnya roboh. Saudara kalau melanggar ketetapan buah saudara enggak tetap. Hati-hati bangunan hidup saudara, roboh. Reputasi saudara, roboh. Keluarga saudara bisa roboh. Bahkan anak-anak, karena rumah itu artinya 3 itu saudara. Dari kata aslinya oikia. 3 itu, bangunan pribadi saudara, kehidupan pernikahan dan keluarga saudara, termasuk anak-anak itu bisa roboh. Kalau buah saudara enggak tetap. Amin. Makanya saudara dalam kondisi apapun, saudara jangan pernah berhenti berbuah. Berbuah harus terjadi saudara. Yang Allah mau begini, meminta buah yang lahir dari kehidupan yang terus-menerus bersamanya. Makanya kuncinya berbuah tadi, tinggal. Berbuah itu bukan karena sebuah paksaan, tapi karena sebuah relasi yang terus-menerus dibangun dengan apa? Firman-Nya.
Relasi yang terus-menerus dibangun sehingga hidup kita terus-menerus berbuah. Terus mendengar dan melakukan firman, terus-menerus dibangun. Mau hujan, badai apapun, lanjut jalan terus. Rumah kita tidak rubuh, saudara. Amin. Nah, berbuah punya dua pengertian. Berbuah. Dari kata dasar karpos, saudara. Ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah matang tepat pada waktunya. Nah, saudara pernah ngambil mangga yang belum matang, saudara? Masih pencit, bahkan belum pencit, sebelum pencit. Pra-pencit. Apa itu namanya? Saudara mengambil buah yang belum matang. Saudara waktu makan apa yang terjadi? Rasanya kecut, sepet, atos misalnya. Bahkan waktu gigit, oh Pak untukku sampai kantil nang pencite. Pak gara-gara si atos misalnya begitu. Saudara habis makan, habis itu saudara, besoknya bisa diare. Iya kan? Karena belum matang. Makanya saudara kalau pernah di pinggir jalan gitu ada orang jual mangga masak pohon. Ini mangga masak pohon. Nah, bacanya bukan gitu. Bacanya adalah ini mangga masak pohon. Jadi masaknya di pohon bukan di karbit. Bukan yang dipetik dulu kemudian dikarbit baru mateng. Atau dipendem di beras. Ada yang pernah melakukan itu saudara? Apukat biasanya. Dipendem di beras. Jadi waktu dilihat, oh berasku sih akeh. Tiba-tiba jerone pelem tok. Berasnya mek karek titik. Wah saudara mesti hati-hati itu ya saudara ya. Iya saudara masak pohon beda, masak pohon itu kalau dipetik, saudara jual, orang jual, kenapa harus ditulis masak pohon? Karena harga masak pohon sudah beda, rasanya juga sudah beda. Makanya begini, saudara hidup yang berbuah adalah hidup yang masak, matang, itu tepat pada waktunya. Makanya buah itu manis buat orang lain, buah itu sehat, nggak nggarai diare. Iya kan? Nggak perlu bikin orang untune sampai ucul, dicokot untune ucul. Nggak perlu sampai begitu saudara. Tetapi kita bisa menikmati buah yang matang, tepat pada waktunya saudara. Jadi matang itu bukan karbitan, beda saudara. Yang Bapak harapkan itu adalah buah yang matang. Jadi kalau orang buahnya belum matang itu perlu masih mengalami proses kehidupan. Makanya saudara pengen sabar, ketemu dengan orang yang buat saudara nggak sabar, biar mateng. Masak air sampai mateng gitu saudara. Biar mateng saudara buahnya, ya kan? Lalu kemudian saudara, kematangan itu juga berbicara tentang kedewasaan. Mateng berpikirnya, jadi ngelihat masalah pun, ini bukan masalah, ini cara Tuhan untuk saya belajar sesuatu. Makanya orang yang buahnya mateng, dia gak pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Karena dia melihat begini, semua yang Tuhan izinkan, ini buat kebaikanku ini. Gitu. Yang kecewa sama Tuhan kayak seperti anak kecil, pengen es krim padahal lagi babil. Udah tahu babil ya, batuk pilek. Pengen es krim, orang tua pasti nggak kasih. Jangan ya orang anak kecil bisa jengkel sama orang tuanya. Ya masih kecil, tapi orang dewasa enggak. Yang setuju bilang amin, saudara. Orang dewasa ngerti, masih bapil ya wis lah, enggak usah es krim dulu. Saudara kan kematangan itu bicara kedewasaan. Itu nggak bisa diukur dari berapa lama kita Kristen. Saudara mungkin sudah Kristen sejak lahir. Saya sebelum lahir sudah Kristen sih. Wong orang tua saya Kristen. Jadi kan sudah Kristen saya saudara ya. Tapi nggak bisa diukur dari berapa lama saudara jadi Kristen. Nggak bisa diukur dari posisi saudara di gereja sebagai apa. Pelayanan saudara sebagai apa. Nggak bisa diukur dari situ. Bisa diukurnya kedewasaan itu dari mana? Buahmu manis apa enggak. Sekalipun keadaan lagi enggak manis, enggak baik-baik. Kita berikan buah yang baik buat sekitar kita. Amin. Mateng. Tepat pada waktunya. Lalu kemudian menyatakan keteladanan hidup. Saya tadi singgung soal satu ayat ya. Bagaimana ayat itu bilang, aku enggak boleh khawatir. Saudara pernah enggak membawa anak-anak saudara melihat itu? Ada masalah sih, tapi enggak boleh khawatir. Ya wis, ayo kita berdoa aja. Kita berdoa, anak-anak kita ajak berdoa. Tapi orang tuanya enggak yang bingung. Karena Tuhan bilang, enggak usah khawatir. Oke, anak-anak melihat itu. Saudara tahu enggak apa yang dipelajari anak-anak? Oh papa mamaku itu ono masalah.
Itu ndak yang bingung. Ya. Jadi kalau nanti anak itu sendirian ndak sama orang tuanya, dia ngadepi masalah, itu yang dia pelajari dari orang tuanya. Oh ndak usah bingung. Nyatakan keinginanmu kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Oke, datang sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Anak-anak belajar dari orang tuanya. Karena orang tuanya melakukan firman Tuhan. Itu keteladanan, saudara. Itu berbuah. Amin. Saudara, ayo kita lakukan itu. Saudara. Itu ketetapan Tuhan buat kita. Buah itu mesti tetap. Jadi kematangan, kedewasaan, keteladanan hidup, itu yang membuat buah yang keluar dalam kehidupan kita. Itu menjadi buah yang baik, buah yang manis, buah yang menyehatkan buat sekitar kita. Bapa dipermuliakan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, pemain musik, singer juga. Saya tutup dengan ini saudara. Saya kembali ke ayat utama kita. Bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah banyak orang suka bagian ininya saudara. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, banyak orang suka ininya saudara. Berarti aku minta pasti dikasih. Nah orang lupa di depannya mesti lakukan ketetapan Tuhan. Mesti lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Berbuah. Amin. Berbuah banyak dan berbuah tetap. Makanya tadi saya bilang, kematangan itu saudara, akan membuat kita, ya bahasanya, saya pinjem bahasanya Pak Arman yang berapa minggu yang lalu. Waktu kita waktu kita dewasa, mateng dalam Tuhan, kita hidup berbuah, maka kehendak kita, keinginan kita pasti selaras dengan kehendaknya Tuhan. Betul saudara? Kayak anak kecil minta es krim waktu babil pasti enggak boleh. Tapi orang dewasa enggak mungkin pengen es krim waktu lagi babil. Betul? Pengennya minyak angin, kosok sini, kosok sini, kosok sini. Lek perlu diminum beberapa. Ben jos, misalnya begitu. Kepengennya minyak angin, nah, orang masuk angin, orang babil, aku pengen minyak angin, ya biar sembuh, biar sehat, ya dapat minyak angin saudara. Amin. Karena kalau hidup kita melakukan ketetapan Tuhan, ayo. Hidup kita melakukan ketetapan Tuhan, saudara, percayalah begini, semua yang menjadi kehendak Tuhan, kehendaknya kita, selaras dengan apa yang Tuhan mau, itu pasti dikasih. Nah saudara, ayat ini senada seirama dengan ayat yang ke-7. Kalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, pasti akan diberikan. Ini berkatnya kita. Saudara. Percayalah waktu kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang jadi kerinduan hati kita? Karena Tuhan tahu kerinduan hati kita adalah kerinduan yang kepengen kita ini selalu lebih serupa dengan Kristus. Kepengen selalu karakter Kristus keluar dari dalam hidup kita. Percayalah begini, surga backup penuh keinginan saudara. Amin. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk bangkit berdiri saudara. Mari kita jalani kehidupan kekristenan kita yang berbuah banyak. Dan itu semuanya untuk kepentingan dan kemuliaan Sang Raja di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Biar hari demi hari yang kita jalani, hidup kita semakin menyatakan pribadinya nyata di dalam kita. Mari kita angkat satu pujian.